Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Hasmar dengan NIM 2020050102106. Di sini saya akan mencoba mereview sedikit mengenai materi analisis laporan keuangan untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah analisis laporan keuangan. Mungkin langsung saja saya jelaskan mengenai materinya. Review pertama yaitu berjudul analisis perubahan pendapatan. Analisis perubahan pendapatan biaya. Analisis pos-pos laba rugi yang terperinci untuk melihat keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang melalui keuntungan atau laba yang tergantung pada realisasi keuntungan. Dari hasil penjualan yang diperoleh, sebagian akan digunakan untuk menutup harga pokok penjualan dan biaya-biaya usaha, dan sisanya perubahan laba usaha. Rasio harga pokok penjualan dengan penjualan bersih dan rasio laba bruto dengan penjualan bersih. Selisih antara penjualan bersih atau unit penjualan kali harga jual dengan harga pokok penjualan atau unit penjualan kali unit cost menunjukkan laba bruto. Laba bruto digunakan untuk menutup biaya usaha dan biaya lain-lain. Sisanya merupakan laba bersih atau rugi. Perubahan harga jual ditentukan oleh kekuatan permintaan penawaran pasar yang sulit dikendalikan oleh perusahaan. Lain halnya dengan perubahan jumlah unit yang dijual. Perubahan laba bruto yang disebabkan oleh adanya perubahan jumlah unit yang dijual mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan bagian penjualan. Kenaikan laba bruto karena adanya kenaikan jumlah unit yang dijual. Laporan perubahan laba bruto. Laba kotor adalah selisih antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan menurut Suemarso tahun 2004. Laba kotor disebut juga laba bruto. Disebut bruto karena jumlah ini masih harus dikurangi dengan beban-beban usaha. Analisis perubahan laba kotor adalah analisa atau evaluasi yang digunakan oleh manajemen untuk mencari dan mengetahui sebab-sebab terjadinya perubahan laba kotor suatu perusahaan dari periode ke periode. Rasio laba usaha dengan penjualan neto. Rasio laba usaha dengan penjualan neto disebut profit margin, dihitung dengan membagi laba usaha dengan penjualan neto. Dalam laporan laba rugi, jumlah laba usaha ini memberi gambaran yang penting karena menunjukkan tingkat keberhasilan penjualan atau keberhasilan kegiatan pembelian, produksi, dan penjualan. Rasio laba usaha dengan penjualan neto berkaitan dengan total aktiva yang digunakan untuk mencapai sales revenue. Rasio laba usaha dengan penjualan neto bersifat komplementer dengan rasio laba usaha dengan total operating asset atau return of investment atau of earning power. Rasio penjualan neto dengan aktiva usaha yang juga disebut perputaran aktiva usaha atau turnover of total operating asset dihitung dengan membagi penjualan neto dengan total aktiva usaha neto atau nilai buku. Rasio ini bertujuan untuk mengukur pendayagunaan aktiva usaha atau operating asset. Dalam hubungan penjualan neto dengan aktiva usaha, bukan bertujuan untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan. Tingkat profitabilitas diukur dengan menghitung rasio antara laba usaha atau operating income dengan aktiva usaha. Selanjutnya, operating ratio dan faktor-faktor yang mempengaruhi laba. Operating ratio merupakan rasio antara biaya usaha keseluruhan dengan penjualan neto. Angka 100% di operating income to net sales sama dengan operating ratio. Faktor yang mempengaruhi laba bersih yaitu yang pertama, naik turunnya jumlah unit yang dijual dengan harga jual per unit. Yang kedua, naik turunnya harga produk penjualan. Yang ketiga, naik turunnya biaya usaha yang dipengaruhi oleh jumlah unit yang dijual. Yang keempat, naik turunnya pos penghasilan yang dipengaruhi variasi jumlah unit. Yang kelima, naik turunnya pajak perseroan yang dipengaruhi laba. Dan yang keenam, adanya perubahan dalam metode akuntansi. Review yang selanjutnya yaitu analisis perubahan laba kotor. Konsep laba. Pengertian laba secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan biaya tersebut, menurut Clausen tahun 2001. Laba adalah ukuran dari kinerja suatu badan usaha atau perusahaan,
diperoleh dari pendapatan diterima dikurang biaya-biaya yang dikeluarkan oleh badan usaha atau perusahaan tersebut, menurut Baridwan tahun 2004. Selanjutnya, perubahan laba kotor. Perubahan laba kotor perlu dianalisa untuk mengetahui penyebab perubahan tersebut, baik perubahan yang menguntungkan maupun perubahan yang merugikan. Pada dasarnya, perubahan laba kotor itu disebabkan oleh dua faktor. Faktor pertama adalah penjualan, yang dimana hasil penjualan disebabkan oleh perubahan harga jual persatuan produk dan perubahan kuantitas atau volume produk yang dijual atau dihasilkan. Faktor yang kedua adalah harga pokok penjualan. Perubahan harga pokok penjualan disebabkan oleh perubahan harga pokok rata-rata persatuan dan perubahan kuantitas atau volume produk yang dijual atau dihasilkan, menurut Khairul Rozak tahun 2015. Selanjutnya, analisis perubahan laba kotor. Analisis perubahan laba kotor adalah analisa atau evaluasi yang dilakukan oleh manajemen untuk mencari dan mengetahui sebab-sebab terjadinya perubahan laba kotor suatu perusahaan dari periode ke periode. Dengan demikian, manajemen akan mampu untuk menguraikan tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan untuk mengoreksi suatu situasi dan untuk dapat menentukan sebab-sebab terjadinya penyimpangan yang tidak menguntungkan tersebut. Faktor yang mempengaruhi laba kotor. Yang pertama itu berubahnya harga jual, yang kedua berubahnya jumlah kuantitas atau volume, dan yang ketiga berubahnya harga pokok suatu barang. Manfaat analisis laba kotor ada 5, yaitu yang pertama untuk memenuhi penyebab turunnya harga jual, yang kedua untuk mengetahui penyebab naiknya harga, yang ketiga untuk mengetahui penyebab turunnya harga pokok penjualan, yang keempat untuk mengetahui penyebab naiknya harga pokok penjualan, dan yang kelima sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian penjualan. Perencanaan laba kotor. Penyusunan rencana anggaran atau budget yang akan dijalankan oleh suatu perusahaan haruslah mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian target tersebut. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan antara lain yaitu yang pertama volume penjualan tahun sebelumnya, yang kedua harga jual periode sebelumnya, yang ketiga kecenderungan permintaan terhadap produk yang ditawarkan dari tahun ke tahun, yang keempat kondisi persaingan baik lokal maupun internasional, yang kelima kecenderungan inflasi secara umum, yang keenam kondisi perekonomian pemerintah dan masyarakat, yang ketujuh kecenderungan perubahan selera masyarakat, yang kedelapan budget promosi yang harus dianggarkan, dan pertimbangan lainnya. Review yang selanjutnya yaitu mengenai analisis titik impas. Pengertian titik impas. Titik impas adalah suatu kondisi bisnis di mana pelaku bisnis tidak memperoleh laba dan tidak juga menderita kerugian. Secara akuntansi dapat dikatakan titik impas adalah margin kontribusi sama dengan biaya tetap atau total pendapatan sama dengan total biaya operasi, menurut Purwanti dan Prawironegoro. Pengertian analisis break-even point menurut beberapa ahli diartikan sebagai analisis titik impas adalah suatu cara yang digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk mengetahui atau merencanakan pada volume produksi atau volume penjualan berapakah perusahaan yang bersangkutan tidak memperoleh keuntungan atau tidak menderita kerugian. Persyaratan analisis titik impas. Ada 4 syarat yang diperlukan dalam melakukan analisis titik impas atau break-even point adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga jual tidak berubah-ubah. Yang kedua, seluruh biaya dapat dibagi ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Yang ketiga, biaya variabel bersifat proporsional. Dan yang keempat, jika barang yang diproduksi lebih dari satu jenis, maka komposisi barang yang dijual tidak berubah-ubah. Metode titik impas. Berikut metode yang digunakan untuk menghitung titik impas. Yang pertama, metode perhitungan coba-coba atau trial and error, yaitu perhitungan yang dilakukan dengan menghitung keuntungan operasi dari suatu volume produksi atau penjualan tertentu. Yang kedua, metode perhitungan menggunakan rumus matematika. Yang ketiga, metode menggunakan grafik. Pendekatan grafik yang dilakukan dengan menggambarkan unsur-unsur biaya dan penghasilan ke dalam sebuah gambar grafik. Margin of safety. Dalam hubungannya dengan analisis titik impas, yaitu untuk menentukan seberapa jauh berkurangnya penjualan
agar perusahaan tidak mengalami kerugian yang lebih besar. Apabila hasil penjualan dapat pada tingkat titik impas dihubungkan dengan tingkat penjualan tertentu, maka akan diperoleh informasi mengenai seberapa jauh volume penjualan dapat turun sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian. Break-even point lebih satu produk. Pada saat perusahaan menjual lebih dari satu jenis produk, maka titik impas atau break-even point akan lebih kompleks. Hal ini dikarenakan produk yang berbeda memiliki harga jual, biaya variabel dan biaya kontribusi margin yang berbeda pula. Review yang selanjutnya yaitu analisis kredit. Pengertian analisis kredit. Penilaian atau analisis kredit adalah semacam studi kelayakan atau feasibility study atas perusahaan pemohon kredit. Penilaian kredit adalah suatu kegiatan pemeriksaan, penelitian, dan analisa terhadap kelengkapan, keabsahan, dan kelayakan berkas, surat, atau data permohonan kredit calon debitur, sehingga dikeluarkannya suatu keputusan apakah kredit tersebut diterima atau ditolak. Pertimbangan analisis kredit. Menurut Rahaja tahun 1990, bank harus selalu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keamanan kredit atau safety. Yang kedua, terarahnya tujuan penggunaan kredit atau suitability. Dan yang ketiga, menguntungkan atau profitable. Fungsi analisis kredit. Yang pertama, sebagai dasar bagi bank dalam menentukan tingkat suku bunga kredit dan jaminan yang disyaratkan untuk dipenuhi nasabah. Yang kedua, sarana untuk pengendalian risiko yang akan dihadapi bank. Yang ketiga, syarat kredit dan sarana untuk struktur, jumlah kredit, jangka waktu kredit, sifat kredit, tujuan kredit, dan sebagainya. Yang keempat, sebagai bahan pertimbangan pimpinan atau direksi bank dalam proses pengembalian keputusan. Yang kelima, sebagai alat informasi yang diperlukan untuk evaluasi kredit. Review yang terakhir yaitu analisis kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan gambaran prestasi yang telah dicapai oleh manajemen dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan setiap periodenya. Menurut Muindro, mengatakan bahwa kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Sedangkan menurut Fahmi dan Irham, kinerja keuangan adalah suatu analisis yang digunakan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Manfaat kinerja keuangan. Yang pertama itu untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya. Yang kedua, selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, maka pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk melihat kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai dasar penentu strategi perusahaan untuk masa yang akan datang. Yang keempat, memberikan petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya. Yang terakhir, sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Tahap dalam analisis kinerja keuangan. Yang pertama, melakukan review terhadap laporan keuangan. Yang kedua, melakukan perhitungan. Yang ketiga, melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh. Yang keempat, melakukan penafsiran atau interpretation terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan. Yang kelima, mencari dan memberikan pemecahan masalah terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan. Baik, itulah tadi sedikit review materi dari saya. Jika ada yang kurang jelas, mohon dimaafkan, atau mungkin ada salah kata dalam pemaparan materi tersebut, mohon dimaafkan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.